Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Di dalam video pagi hari ini kita akan membahas tentang trading plan dan rekomendasi saham 12 Mei 2026. Oke, kita mulai dari bank-bank besar dulu deh. Dari BBRI ya, Mandiri, BBCA, BBNI. Oke, kita bahas dari BBRI dulu deh. Nah, BBRI ini kalau kita perhatikan juga temennya, dia ini masih bergerak di dalam trend bearish nih kak ya. Dan dia ini ada targetnya nih sampai mana sini nih minimalnya nih, area support terdekatnya nih kak, minimal ya. Nah tapi kalaupun nanti dia naik nih kak, nah selagi garis kuning ini tidak dijebol nih kak, nah kenaikannya itu masih bergerak di dalam trend bearish loh ya. Atau nih kemungkinan nih kak, setelah dia turun sampai ke area supportnya, nah dia ini akan membuat sideways nih kak ya. Dia akan membuat sideways, nah mungkin baru meledak tuh temen ya. Oke ya, kira-kira seperti itu. Nah jadi kalau kalian misalkan sudah terlanjur masuk nih sebagai trader ya pakai investor kak ya. Jadi kalau trader mah ya wajib temen ya cut loss ya, stop loss. Dimana kalau investor nah itu beda lagi deh temen ya. Justru ini paling bagus nih kalau investor ya, Breakdown ya, Serok. Nah ini paling bagus nih kak ya. Oke, kita lanjut lagi untuk Bank Mandiri nih ya. Oke, untuk Mandiri juga sama temennya, dia ini strukturnya masih bergerak di dalam trend bearish dan dia masih ada potensi turun sampai ke area tersebut. Karena apa? Karena di sini adalah area support kuatnya kak. Nah kira-kira seperti itu temen ya. Wah ini kalau lu investor sih mantep banget nih temennya, serok bawah semua nih. Nah ini semua strukturnya juga masih bergerak di dalam trend bearish loh. Banking temen ya, ini juga bearish untuk saham BBCA ya. Jadi pada intinya selagi garis kuning tidak dijebol ke atas apapun itu ya, dia ini masih bergerak di dalam trend bearish. Nah penurunan minimal dia bisa turun sampai sini. Nah ya, penurunan minimal ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham BBNI. Nah BBNI ini sama kak, dia ini bergerak di dalam trend bearish. Nah tapi di sini ada tambahan nih. Tambahan apa? Ini pattern yang namanya rising wedge nih temen ya. Nah pattern tersebut memberikan dampak penurunan kak ya. Pattern tersebut memberikan dampak penurunan sampai mana turunnya. Nah kalau kita berbicara soal pattern, dia ini bisa turun sampai ke area sini nih ya. Kalau kita berbicara soal pattern, nah ini ada target patternnya nih kak ya, di support ini ya kira-kira seperti itu temen ya. Nah jadi apapun itu saham bank-bank besar ini masih bergerak di dalam trend bearish. Nah jadi kalau trader ya sudah terlanjur masuk, katakanlah pakai stop loss yang ketat. Kalau kalian baru ada rencana mau masuk ya saran saya sih jangan temen ya. Jangan pernah masuk ke harga, ke saham ya yang sedang mengarah ke area support. Nah ini sedang mengarah ke area support semua nih harganya nih, lu perhatiin deh ya, sedang mengarah ke area support. Lalu jangan coba-coba masuk. Kalau baru masuk nih langsung diseret ke bawah. Nah itu yang saya takutkan ya. Oke, justru kalau investor sih wah bagus, enak. Tapi kalau trader nggak boleh main asal klik aja kak ya. Oke, kita lanjut untuk saham yellow nih temen ya. Nah untuk saham yellow nih, nah dia masih bergerak di dalam konsolidasi atau sideways kak ya. Jadi sideways ini adalah fase penentu. Nah jadi kalau kalian tanya cara aman masuk di dalam kondisi seperti ini bagaimana, ya tunggu dia retest kak ya. Tunggu dari retest, ini cara yang paling aman ya. Nah tapi kalau misalkan kalian rasa pattern seperti ini kelamaan, ya udah kalian masuk di sini kak. Nah tapi dengan catatan pakai stop loss yang ketat. Kalau kakak tidak menggunakan stop loss yang ketat, dia turun, dia jebol area supportnya, lu bisa diseret terus makin bawah. Contoh seperti saham BNBR. Nah itu bahaya teman ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham MEDS nih teman ya. Oke, nah dia udah naik begini temennya. Kalau udah naik begini ya jelas kak, tunggu dia koreksi kak ya. Jadi jangan pernah nih ya, saya ingetin nih temennya, jangan pernah masuk di ujung-ujung harga. Ini justru ada level yang paling berbahaya. Bukan paling baik, bukan paling tepat, tapi paling bahaya ya. Jadi bagaimana, tunggu dia koreksi, pasti ada kok ya. Jadi santai aja ya, nggak usah merasa ketinggalan momentum, kehilangan momentum. Santai aja kak ya. Jadi nggak mungkin dia naik terus, pasti akan ada yang namanya koreksi. Nah nanti ketika dia koreksi, lu mau tahu nih dia koreksinya sampai mana, ukur pakai Fibonacci. Nah kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Hope teman-teman ya. Nah oke, untuk saham Hope juga ya jelas sekali kak, ini udah kita bilangin nih kak jauh-jauh hari ya. Dia ini masih bergerak di dalam trend bearish. Jadi kalaupun dia naik, kenaikannya ini cuma sebatas kenaikan sementara aja. Nah inilah yang disebut sebagai false break nih temen ya, penembusan palsu nih. Coba deh ya kalau kita adjust. Nah ini sempat tembus nih temen ya. Nah maka dari itu kalau dia baru tembus satu candle, entah itu sideways atau trendline begini, jangan langsung dihajar kak. Karena apa? Karena ada potensi false break. Kecuali base, boleh lu langsung hajar. Dia jebol dikit boleh langsung hajar nih. Contoh ini base nih ya, jebol dikit ya. Nah ini base nih kak, jebol dikit boleh ya, lu langsung aja. Nah tapi kalau sideways atau peralihan tren tuh nggak bisa kak ya, itu bahaya banget temen ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Hope. Nah tapi sebentar nih ya, kalaupun dia naik nanti nih, misalkan dia naik, lu jangan FOMO kak. Karena apa? Karena kalaupun dia naik, kenaikannya ini cuma sebatas kenaikan sementara dan lanjut turun lagi. Nah itu yang perlu kalian perhatikan baik-baik ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Hope. Oke, ini Hope nih ya temen ya, berarti MPXL ya.
Kita lanjut lagi untuk saham MPXL. Nah, untuk saham MPXL juga sama Kak, tunggu dia retest. Kalau udah begini mah jangan masuk temennya, ini bahaya banget ya. Jadi tunggu dia retest. Nah, nanti kalau dia retest baru deh kalian perhatikan ya. Entah itu dari naik di sini juga nih ada divergen nih Kak sebenarnya nih. Lu perhatiin deh ya. Di harganya naik ya, lalu di stokastiknya turun. Nah, divergen ini apa? Divergen ini adalah sinyal kelanjutan sebuah tren. Sinyal pembalikan sebuah tren. Temen ya. Oh, ini baru bangun tidur nih temen ya, belum fokus nih temen ya. Nah ya, jadi divergen ini adalah sinyal pembalikan sebuah tren. Di harga naik, di stokastik turun. Kalian harus lebih berhati-hati ya. Jadi nanti tunggu dia retest ya. Nanti ketika dia retest, konfirmasinya baik itu dari stokastik, baik itu dari reaksi harganya, baik itu dari volumenya. Nah, itu wajib ya kalian perhatikan baik-baik. Oke, kita lanjut lagi untuk saham DMAS. Nah, DMAS juga sama nih Kak ya. Kita perlu tunggu dulu nih temen ya, harganya masuk dalam area Fibonacci. Ini area Fibonacci ya. Nah, di sini juga ada divergen juga sama nih Kak ya. Di harganya naik ya, lalu di stokastiknya turun. Nah, ini divergen nih Kak ya. Nah, ini kalian harus hati-hati. Divergen ini apa? Sinyal pembalikan sebuah tren. Nah, jadi kalian harus lebih berhati-hati ya. Jadi kalau kalian mau masuk nih, kalian harus tunggu dulu nih ke harganya ini masuk ke dalam area Fibonacci tersebut ya. Nah, tapi nanti juga ketika dia masuk bukan berarti lu langsung main hajar-hajar aja Kak. Enggak, lu perhatikan dulu konfirmasi dari stokastik harus berada di bawah. Lalu reaksi harganya bagaimana? Nah, itu perlu kalian perhatikan juga ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham apa Kak? Nah, untuk MAPA juga sama temannya, jadi nggak perlu saya jelasin lagi ya. MAPA ini sideways ya. Nah, seperti saham-saham sebelumnya tuh ya caranya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham DSSA ya. Wah, untuk saham DSSA sih ya jelas sekali ini teman-teman ya. Ini bearish dan dia sekarang sedang menguji nih Kak area demand zone-nya nih. Nah ya, sedang menguji area demand zone. Lalu perhatiin nih Kak ya, itu terjadi reject ya nih nanti nih ya. Nah, karena kalau dia bisa turun, dia lanjut turun sampai sini. Karena apa ini? Ini adalah harmonic support yang kita dapat dari Fibonacci dengan cara kita ukur. Tarik dari bawah ke atas nih ya, pakai Fibonacci ya, tarik dari bawah ke atas. Nah, lu perhatiin. Nah, ini lebih tepatnya di sini nih Kak. Nah ya, 2414%-nya ada di situ lebih tepatnya. Nah ya, jadi kalau dia jebol nih area demand zone nih temennya, wah dia bakal diseret terus nih sampai ke area tersebut. Nah, tapi turunnya juga butuh proses mungkin temennya, nggak mungkin langsung turun seperti ini. Mungkin ada kalanya dia turun, dia naik dikit baru turun. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk nih di saham apapun ini semuanya temennya, pakai stop loss yang ketat. Kalau kalian tidak menggunakan stop loss yang ketat, wah ini bahaya banget temennya. Oke temennya, maksimal 10%, nggak boleh lebih, ingat ya. Oke, di trading plan dan rekomendasi saham pagi hari ini cukup sampai di sini dulu deh ya. Saya mau ngopi dulu deh teman-teman ya. Wah, ini baru bangun tidur banget nih, kurang fokus nih teman-teman ya. Oke teman-teman ya, saya Rido Sihab pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.